Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngeklik lagi channel Lihat Hisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Pasti kalian nggak aneh ya guys ya, backgroundnya kayak Hisam lagi di mana sih? Kayak Hisam ini tinggal di Taiwan guys. Jadi nanti kalau misalkan kalian yang tinggal di Taiwan, barangkali mau gelas ya, tinggal chat aja. Nanti kita bisa ketemuan tuh. Oke. Gimana? Kalian sehat nggak? Udah ngopi apa belum? Semalam kayak Hisam ketiduran guys. Nggak apa-apa ya guys ya. Yang penting masih bisa ngobrol nih pagi ini sambil berjemur guys. Aduh, kayak ini ya, apa namanya, kayak bule ya guys ya, berjemur ya, nggak apa-apa. By the way, kemarin itu banyak yang tanya ya, kepo tentang aplikasi Yorpay nih. Kayak Hisam, emang Yorpay itu cuma buat Android ya? Iya guys, karena Yorpay ini masih dalam tahap pengembangan ya guys ya. Tapi jangan khawatir, Yorpay ini apa namanya, berbadan hukum ya guys ya, jadi dipantau oleh Bank Indonesia dan Kominfo ya guys ya. Jadi kalian jangan takut nih uang yang ada di dalam Yorpay kalian ini hilang ya guys ya, nggak apa-apa, kalian tabung aja. Nah, ada yang nanya lagi, kayak Hisam, buat apa namanya, iPhone-nya kapan? Ya kita doakan aja ya. Nih kakak-kakak nih yang dari Yorpay nih, ayo nih ditunggu nih oleh teman-teman nih. Semoga cepat berkembang untuk bisa di-download di iPhone ya guys ya. Kita support aja, kita doakan aja semoga Yorpay ini makin berkembang, bisa menjadi salah satu aplikasi keuangan buruh migran ya guys ya. Amin. By the way, keuntungan Yorpay apa? Sekali lagi ya, kayak Hisam juga udah mulai pakai Yorpay ini, alhamdulillah ya guys ya, terbantu banget. Kemarin itu ada yang minta pulsa coba guys. Ya kayak Hisam nggak usah pusing-pusing, tinggal buka aja aplikasi Yorpay gitu ya, terus diklik tuh yang pulsa, dikirim ke keluarga kayak Hisam. Gampang banget, itu harganya kita bayar pakai rupiah, bukan pakai dolar ya guys ya. Karena dulu itu saya tuh pernah ya guys yang ngisiin 5 nomor saudara nih, ada AS, ada XL, ada Tri gitu guys. Yang isinya sih nggak banyak-banyak guys ya, $50, $50, $50, $50. Kita $50 bayarnya pakai dolar ya guys ya. 50.000 maksudnya Pak bayarnya pakai dolar, itu harga dari sini ya guys ya, itu kenanya $40. Gila aja guys, $40 itu kan sekitar 80.000 ya guys ya, untuk ngisi 50.000 rupiah gitu guys. Nah kalau di Yorpay ya guys ya, kemarin itu saya coba isi 10.000, cuma bayarnya 12.000 guys. Sama aja kita beli konter di Indonesia gitu ya guys ya. Jadi uang dolar kita ini bisa hemat. Nah makanya nih buat kalian, ayo coba download Yorpay ya di Android kalian nih, biar kayak saya nih lebih hemat ya guys ya. Simpan uangmu, jangan buang-buang uang. Oke, buat kalian yang masih sulit verifikasi, nih ada nih di deskripsi kayak Hisam nomor customer service-nya, langsung dibantu verifikasinya. Terus ada yang nanya lagi, kayak Hisam, ini kok ada apa namanya, ada KTP sama paspor. Nah, sedangkan paspor saya ada di Majikan kak, terus KTP Indonesia juga nggak ada. Nggak apa-apa, kalian kalau misalkan punya gambar foto paspor di handphone kalian, kalian bisa scan aja, nggak apa-apa, boleh, gampang kan? Oke, maka dari itu, ayo download Yorpay ini, kita dukung aplikasi anak Indonesia untuk membantu para keuangan buruh migran. Oh yes, langsung aja yuk, kita bahas apa sih hari ini. Ini ceritanya hari Senin kemarin pas saya libur ya, saya ada janji di MTR untuk ketemu seseorang. Nah saya tuh nunggu gitu guys sambil gini, tiba-tiba ada yang nyamperin nih ya, kakak-kakak PMI juga ya. Nah ngenalin kayak Hisam nih, ngomong, kakak itu kakak Hisam ya. Loh iya, kenapa kak? Kak, saya itu kemarin habis ditipu. Aduh, kenapa masih ditipu aja guys ya, zaman sekarang. Ayo nih, makanya video kayak Hisam ini biar kalian ini bisa memprotek diri untuk apa, menghadapi penipuan. Oke guys, mulai sekarang nggak boleh ya jadi PMI yang lugu, yang percaya aja gitu. Dan jangan pernah takut kalau misalkan apa namanya, dapat ancaman-ancaman dari para penipu itu ya guys ya. Gimana sih ceritanya? Ini nih penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Nih ada voice note-nya juga nih dari mbak-mbak penipunya ya guys ya. Kalian dengerin nih voice note-nya nih, ancaman-ancaman mereka nih, biar kalian bisa tahu nih untuk menghadapi ya kalau kayak gini ya guys ya. Oke, yuk kita bahas yuk guys. Ceritanya itu pada Lebaran Cina kemarin, bulan Januari ya, itu ditipunya guys. Nggak main-main guys, 8 jutaan menghilang guys. Nih kalau kalian nggak percaya nih risetnya nih, 36-an lah, 36 tahun dia kerja di sini. Nah awalnya itu, ini kan bentar lagi mau mendekati puasa ya guys ya, Lebaran ya guys ya. Jadi kita ini pengen memberikan suatu gift untuk keluarga, hadiah ya guys ya. Akhirnya mbak ini buka handphonenya untuk carilah di belanja online Hongkong, BMI Hongkong, dan kekurangan apa namanya, belanja online di Hongkong ini sudah bisa diakses oleh publik ya guys ya. Bahkan dari Indonesia pun bisa masuk untuk join grup di jual beli online. Ini nih harus kalian waspadai ya guys ya.
Nah, dari lihat-lihat belanja online di jual beli online Hongkong ya guys ya. Nah, dia menemukan salah satu akun itu jual beli sarung guys. Nah, promonya itu nggak main-main guys. 100.000 itu bisa dapat 6 sarung. Berarti secara tidak langsung 20.000 kurang dong ya. Ini harga sarungnya. Dan motifnya itu bagus-bagus. Akhirnya tertarik ya guys ya. Nanyalah lewat Messenger. Mbak, ini kalau dikirim ke alamat saya berapa ya sama ongkirnya? Oh, murah Mbak. Cuma 200 itu free ongkir. Akhirnya ya PMI ini belilah 200.000. Jadi dapat berapa sarung tuh? 12 ya guys ya. Nah, pada akhirnya ini mau pengiriman nih, udah melakukan transaksi pembayaran ya guys ya. Nah, gampang banget sih 200.000 untuk kita yang murah ya guys ya. Akhirnya dikirimlah uang itu dan tinggal pengiriman sarungnya aja nih ke rumah. Nah, singkat cerita guys, modus penipuan ini mulai berjalan, di mana ada salah satu voice note yang mengatakan bahwa sarung ini teridentifikasi dengan barang ilegal guys. Wah, keren ya. Nah, yang jadi celakanya PMI ini lugu banget guys. Kak, saya itu tidak punya hutang bank sama sekali, dan saya juga tidak memiliki kesulitan keuangan Kak. Tapi apa namanya, saya ini ada aja jalan ditipunya ya guys ya. Ya karena mbak-mbaknya ini ya memang yang saya lihat, perhatikan nih, orangnya ya lugu banget gitu ya. Dan masih apa namanya, masih kurang informasi ya guys ya. Nah, ini nih yang harus kita kasih tahu nih teman-teman kita untuk tidak selugu ini gitu ya guys ya, menghadapi penipu-penipu yang merajalela ya guys ya. Akhirnya mbak ini nih dikatakan bahwa sarungnya ini kena wajib pajak atau bea cukai guys. Nah, di mana ancaman ini mulai terjadi nih, dengerin voice note-nya kayak gini. Walaupun ibu membeli barang seharga 50.000, kalau memang itu barangnya ilegal, ibu akan tetap diproses nantinya Bu ya. Jadi ibu jangan main-main dengan hukum Nah, Bu ya. dari perkataan dia, ini mengatakan bahwa meskipun 50.000 pun, kalau misalkan barang itu ilegal ya guys ya kena cukai guys. Intinya seperti itu. Nah, ancamannya, kalau misalkan tidak segera dibayar nih, akan dilaporkan kepada pihak berwajib ya guys ya, dan rumahnya akan didatangi. Nah, celakanya mbak-mbak PMI ini memiliki ibu yang sangat dia sayang ya guys ya. Dia menyadari bahwa ibunya sudah rentan, sudah tua ya guys ya, jangan sampai sakit karena didatangi polisi guys. Akhirnya bingung juga nih PMI ini, gimana caranya ini. Terus aja guys, teror dari oknum bea cukai ini mulai mengancam kalau misalkan jam dikasih waktu 30 menit, kalau misalkan tidak segera apa namanya melakukan pengeluaran barang gitu guys ya, sampai gambar barang sarungnya ini di apa namanya dicek sama bea cukai gitu guys, sampai fotonya itu di ini, ya kan makin takut guys. Akhirnya PMI ini guys pagi-pagi bangunin majikannya guys. Nah, dibangunin majikannya, misi dadai mungkoy. Wah, dadanya ini kan masih tidur guys, pada pagi hari baru juga buka mata itu guys, udah diancam seperti itu. Kenapa rumahnya ya guys ya, dadanya kan takutnya gimana. Maaf ya guys ya kalau misalkan saya ketawa nih menceritakan ini, pada kenyataannya mbaknya juga sudah move on ya guys ya, sudah mengikhlaskan uang itu. Jadi apa namanya, setelah kita tertipu, kita baru menyadari iya betapa bodohnya kita ya guys ya. Untuk itu mbaknya ini bangunin dadanya guys. Akhirnya pada hari itu ribut rumah itu. Kenapa kamu? Ledai. Oh, dia ngomong kalau misalkan ini saya tuh beli sarung, katanya di Aneka Sarung ini kena bea cukai katanya. Kalau misalkan nggak segera dibayar, harus ibunya itu harus dipenjara hari itu juga. Voice note-nya juga dikasih tahu dadai. Terus si dadanya tuh ngomong kayak gini, misalnya litole ngakian. Dadanya sudah memperingatkan PMI ini kalau misalkan itu adalah orang yang mau nipu aja. Tapi karena mbak-mbak ini nih ketakutan luar biasa, ada loh guys, benar-benar takut dia itu guys. Kalau ibunya itu kenapa-kenapa, begitu sayangnya guys ya, memuliakan seorang ibu ya guys ya. Akhirnya dada ini karena ribut aja nih PMI ininya ya guys ya. Kalau misalkan mohon minta gaji awal seminggu sebelum gajian itu guys, keadaannya minta gaji awal guys. Akhirnya ya udah, saya kasih gaji kamu, tapi kamu seginikan paspornya. Ya mau nggak mau ya guys ya, untungnya ya PMI ini ya ada paspornya gitu guys, nggak digadaikan. Akhirnya iya nggak apa-apa. Akhirnya paspor itu dikasihkan ke dadanya, terus dadanya itu masuk ke kamar lagi, terus bangunin si singsangnya. Itu tuh urus pembantumu katanya. Ya dalam keadaan yang masih pagi ya guys ya, mungkin singsangnya juga masih pakai kolor.
comel. Terus minta gaji katanya guys, karena ditunggu 30 menit lagi. Ya akhirnya dikasih lah tuh gajinya, digaji guys, bener digaji. Akhirnya terus dadanya ngomong kayak gini, kamu jangan kirim dulu uangnya, tunggu saya cari informasi dulu, kata majikannya. Ini majikannya baik banget ya guys ya. Akhirnya uang itu sudah di tangan PMI ini, sampai deredeg katanya, pengen segera turun untuk kirim uang ke oknum bea cukai itu. Terus aja bea cukainya tuh ngomong, sampai akhirnya bea cukai ini mengalah untuk mengatakan ya udah saya bantu untuk tidak dilaporkan polisi, asal PMI ini mengirimkan sejumlah uang sebesar 7 juta sekian ya guys ya, hampir 8 juta. Masih ditunggu tuh hari itu guys. Akhirnya apa yang dilakukan oleh PMI ini? PMI ini berdoa, cepet kerjalah majikan, cepet kerja biar saya bisa turun, bisa kirimkan. Akhirnya sudah tuh jam kantornya nggak ada sing-sang ya. Akhirnya mereka kerja dan PMI ini masih berpikir, aduh gimana ibu saya, ini bea cukai ini gara-gara sarung 200.000 guys, kita udah kayak mau terjun payung aja ya guys ya. Ketakutan luar biasa. Akhirnya majikannya sudah kerja, anaknya sudah sekolah ya guys ya. Akhirnya PMI ini mengambil keputusan untuk segera mengirimkan uang tersebut guys. Turunlah dia itu dari apartemennya, nyampe pengiriman uang dikirim. Iya guys, risitnya nih guys, 8 juta menghilang. Akhirnya PMI ini konfirmasi, dan apa yang terjadi setelah PMI itu konfirmasi? Ya sudah, bye-bye, diblok nomornya. Baru menyadari, subhanallah ya Allah Gusti, uang saya menghilang karena ditipu oknum bea cukai. Hanya karena bermodalkan ancaman, voice note, dan surat perpajakan palsu, serta gambar-gambar bea cukai yang palsu ya guys ya. Kita bahas yuk. Dan harus ingat, sekarang jual beli online di Hong Kong, pasar online Hong Kong itu adalah salah satu alat dimanfaatkan oleh oknum penipu sebagai menjelma penjual online ya guys ya, dimana barang-barang yang mereka posting adalah barang-barang yang menarik mata kita, dari ikan hias, dari sarung, dari makanan apapun yang membuat kita ini pengen memanjakan keluarga di rumah dengan cara ya kita kan suka kasih surprise gitu ya guys ya. Jadi uang dikirim dari sini, tiba-tiba barangnya datang ke rumah gitu kan, bahagia keluarga. Tapi ini yang dimanfaatkan oleh oknum penipu untuk menipu kalian yang ada di Hong Kong, karena mereka menyadari bahwa uang buat kita segitu itu nggak banyak ya guys ya. Maka dari itu kita belajar untuk sekarang meminimalisir penipuan. Kalian sudahlah jangan membeli barang-barang online dari jual beli kayak gitu ya guys ya. Kalau tidak langsung ke aplikasi penjualan online ya guys ya, kayak Shopee, kayak Lazada gitu ya guys ya. Itu kan kalau misalkan kita beli sendiri kan ya nggak mungkin juga ketipu ya guys ya. Tapi kalau misalkan ada Facebook oknum kayak gitu, udahlah lewat aja, skip. Cuma lihat-lihat aja nggak apa-apa untuk cuci mata, tapi ya jangan melakukan transaksi ya guys ya. Lebih baik kamu kasih uang aja ke keluarga kita untuk membeli barang yang sesuai mereka ingin ya guys ya. Itu aja guys ya saran saya ya guys ya. Anak-anak akan semakin banyak tertipu ya guys ya. Kamu bayangin aja kalau dalam sehari ya guys ya, mereka bisa mengeruk uang kalian 3 orang aja yang ketipu nih sehari itu ya guys ya. Kalau misalkan minimal 2 juta aja, berarti penipu itu bisa mengambil dari uang kita berapa? 6 juta seharinya. Kalau kita kali 3 bulan aja, 6 dikali 3 berapa? 6 dikali 3 18, berarti 180 juta dalam sebulan. Gila aja kan. Untuk mengurangi oknum penipu tersebut ya kita udah jangan jiwa shoppingnya jangan keluar ya guys ya. Skip aja, skip. Oke? Sepakat ya. Nah, untuk menghadapi ancaman bea cukai kayak gini aja ya guys ya logikanya. Kita ini belanja barang di Indonesia, barangnya juga bukan barang impor, barang di Indonesia. Apa mungkin kena bea cukai? Bea cukai itu adalah penerapan bea dan cukai kalau misalkan barang itu datang dari luar negeri ya guys ya. Nah, ini kita beli sarungnya di Indonesia kok kita kena bea cukai gitu. Kan secara logika juga tidak masuk gitu ya guys ya. Untuk itu, ayo jangan hanya karena ancaman-ancaman kayak gini kalian lemah gitu. Nah, di sini ada nomor teleponnya kayak Isam nih. Kalau misalkan kalian menghadapi ancaman seperti ini, lebih baik sharing ke teman untuk mencari bener nggak sih ini? Dan kalau misalkan orang tua kalian atau keluarga kalian yang diancam atau berpura-pura kalau misalkan keluarga kalian sakit, masuk rumah sakit, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menghubungi keluarga kamu dulu. Ibu saya gimana? Sehat nggak? Ada nggak? Tahu-taunya ibunya lagi di sawah, dikirainya ibunya masuk rumah sakit ya guys ya. Hanya untuk
apa namanya, menipu emosi kita gitu ya guys ya. Nah untuk itu jangan langsung percaya, coba sharing dulu sama teman untuk mencari kebenarannya ya guys ya. Oke, sepakat ya guys ya. Nah ingat, apapun mengatasnamakan bea cukai, yang jadi lucunya dia ini kirim ke satu rekening di mana itu di atasnya rekening bea cukai perpajakan, di bawahnya namanya Siskakol. Bukan Siskakol, Siska guys. Itu kan rekening pribadi ya guys ya. Nah kalian harus ingat, bea cukai itu nih, bea cukai sendiri sudah mewanti-wanti kepada kalian kalau misalkan tidak ada pembayaran bea cukai melalui rekening pribadi. Dari itu sadar penipuan. Oke, kalau misalkan kalian banyak ngomong, masa sih zaman sekarang masih aja ketipu aja, pada kenyataannya banyak guys, masih ada yang ketipu gitu guys. Jadi untuk kalian nih yang sudah apa namanya, sudah paham, kita harus sadari bahwa banyak teman-teman kita yang masih lugu dan masih butuh informasi. Untuk itu saya nggak bosan-bosan membagi video ini untuk kita memberantas para penipuan seminimal mungkin ya guys ya. Kalau bisa PMI Hongkong hidup selamat gitu ya guys ya. Setuju? Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini buat mbaknya. Semoga Allah gantikan rezeki yang lebih berkah dan lebih banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Untuk kalian yang belum ketipu atau saat ini lagi diancam-ancam, kalian harus sadar bahwa kalian harus menyelamatkan uang kalian. Oke, see you next video guys, bye bye.